Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil mahmudi bi ni'matih, al-ma'budi bi rahmatih, al-muta'i bi sultanih, al-marhubi min adabihi wa satwatih, an-nafidhi amruhu fi samaihi wa ardih. Asyhadu an la ilaha illallah daw la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal khadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah, marilah kita manjatkan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia yang tiada terhingga kepada kita semuanya. Kita dapat hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka memenuhi kewajiban kita sebagai hamba salat Jumat di waktu yang mulia ini. Kita dapat hadir karena Allah memberikan nikmat kepada kita iman takwa yang menghunjam dalam hati sanubari kita, menggerakkan fisik kita yang sehat untuk sampai pada di tempat ini. Kita dapat menjalani ibadah dengan penuh kekhusyukan, ketentraman, karena Allah memberikan nikmat kita lingkungan yang aman, negara yang tentram. Maka dengan nikmat yang sempurna ini tidak mungkin kita dapat membalas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dapat kita lakukan adalah senantiasa memujinya, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita terus berikhtiar meningkatkan kualitas pribadi kita untuk lebih baik. Iman takwa kita meningkat. Mudah-mudahan ikhtiar yang mulia ini sampai mengantarkan kehidupan kita di akhir usia kita menjadi hamba yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam riwayat diterangkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Makkah ke Madinah di dalam rangka mendakwahkan agama ini, dari agama yang dipandang sebagai agama pecundang yang kemudian dimusuhi, lalu mendapatkan tempat yang kemudian menjadi mercusuar dalam peradaban dunia. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi senantiasa ketika mendakwahkan agama ini, beliau ketika berceramah, ketika mengajar, beliau tidak memiliki mimbar. Beliau hanya duduk atau berdiri di atas bongkahan kayu kurma. Kayu kurma, bongkahannya dipotong, lalu itulah dipakai oleh Nabi untuk mengajar, beliau sambil duduk atau ketika berdiri. Maka menyaksikan itu ada seorang wanita membawa anak laki-lakinya
menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Wanita ini berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, innali gulaman najjaron. Sesungguhnya aku memiliki seorang anak laki-laki tukang kayu. Maukah engkau aku buatkan mimbar engkau yang akan berkhutbah di atasnya?" Maka Nabi kemudian menjawab, "In syi'ti fa'alti." Kalau itu keinginanmu, lakukanlah. Artinya Nabi tidak meminta-minta, kesadaran dari seorang muslimah ini, sahabiah ini, menghadap kepada Nabi Muhammad SAW ketika mendapati pada aspek agama ada yang butuh dibantu, maka dia memiliki kesadaran itu. Lalu kemudian ketika hari Jumat pagi, wanita itu dengan putranya yang tukang kayu itu membawa mimbar yang baru. Lalu bongkahan kayu kurma yang biasa dipakai Nabi itu kemudian dipojokkan, dipinggirkan. Ketika hari Jumat, Nabi kemudian berkhutbah menggunakan mimbar yang baru. Di tengah-tengah Nabi khutbah, terdengar suara tangisan yang menyayat hati. Para sahabat semuanya mencari dari mana asal tangisan yang menyayat hati itu. Maka semua pandangan kemudian tertuju kepada bongkahan kayu kurma itu. Ternyata suara tangisan itu berasal dari bongkahan kayu kurma itu. Lalu Nabi kemudian turun. Nabi memeluk bongkahan kayu kurma itu. Dilukiskan Nabi mendekapnya hatta ya'innas sobi, sampai seseorang laksana menenangkan anak bayi, dipeluk, digosok, sampai kemudian bongkahan kayu kurma itu reda tangisannya. Maka kemudian selesai sholat Jum'ah, para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ada apa ya Rasul?" Nabi menjelaskan bahwa bongkahan kayu kurma ini menangis karena dia merasa luput untuk berbuat kebajikan. Dia tidak lagi memperoleh manfaat untuk kebajikan untuk agama ini, sehingga dia nangis. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah, hadis ini dapat kita baca pada Musnad Imam Ad-Daruqutni, atau dapat kita baca pada tafsir Ibnu Katsir yang menerangkan tentang ini. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah, dari gambaran ini bahwa setiap kita itu dapat memberikan sumbangsih untuk agama kita ini, karena setiap kita memiliki potensi, memiliki kelebihan masing-masing. Sejauh mana kemudian setiap kelebihan itu kita dermakan untuk agama ini, karena agama ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita muslim ini untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Tidak mungkin kita dapat memberikan kasih sayang untuk semesta alam sedangkan peradaban tidak pernah kita wujudkan. Kita hanya sibuk di ritual tanpa membangun peradaban. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah, mungkin diantara kita menyatakan, apa benar kayu bisa berbicara? Bahwa kehidupan manusia, makhluk, namanya makhluk, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan ambang batas, yang setiap ambang batas ini ketika dilewati atau kita tidak miliki, kita menyebutnya gaib.
pendengaran kita, para ilmuwan sains menyatakan kita dapat mendengar kalau suara itu memiliki frekuensi paling rendah 20 Hz, paling tinggi 20.000 Hz. Mata kita dapat melihat, mata kita terbuka, tapi tidak bisa melihat. Kita tentu mengalami ketika kita di kamar malam, tiba-tiba kemudian listrik padam. Mata kita terbuka, tapi kenapa kemudian kita geladapan? Tidak tahu. Karena mata kita memiliki fungsi melihat ketika ada frekuensi cahaya paling rendah 350 frekuensi cahaya, paling tinggi 750 frekuensi cahaya. Artinya di bawah 350 mata kita tidak bisa melihat. Di atas 780 tidak bisa melihat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenapa? Makhluk itu memiliki keterbatasan karena Allah menjadikan bumi ini untuk semua makhluk yang Allah ciptakan. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, ini saintis, maka panca indera kita itu oleh Allah diberikan limit, lalu kemudian seringkali kita kemudian punya prasangka bahwa sesuatu yang dapat kita lihat dari limit itu kita punya indera keenam adalah salah, nonsens, karena sebetulnya kita tidak pernah memahami bahwa setiap panca indera kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan limit atau ambang batas. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan agama ini untuk peradaban kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan uswah kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada pribadi Rasul itu suri tauladan yang baik. Tapi suri tauladan yang baik itu tidak mungkin bermanfaat kalau orang tidak memiliki frekuensi yang sama. Apa frekuensinya yang sama? Yaitu liman kana yarjullah. Orang yang dalam batinnya, dalam perilakunya senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan memiliki keyakinan adanya hari akhir, dan dia banyak menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapat mengambil suri tauladan itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kawasan semenanjung Arabia yang kita semuanya kenal pada masa silam memiliki bahasa daerah masing-masing. Persia memiliki bahasa, bahkan menjadi superpower dunia sebelum Islam, yaitu dia menjadi rival dari Romawi sebagai superpower dunia. Lalu kemudian Baghdad, Kufah, Syam, Mesir, Palestina, semuanya memiliki bahasa daerah masing-masing, memiliki bahasa nasional. Ketika Islam kemudian dapat menaklukkan Romawi pada abad 9 Hijriah, di tahun 632 Masehi, Romawi pernah ditaklukkan ketika Nabi masih hidup. Tapi belum penaklukan yang sempurna. Baru ketika zaman Nabi sahabat Umar lah kemudian dapat ditaklukkan. Persia kemudian juga dapat ditaklukkan oleh Muslim. Maka yang terjadi kemudian ketika tahun 750 Masehi sampai tahun 1285 Masehi, negara-negara ini secara sukarela mereka menanggalkan bahasa nasionalnya, lalu dia menyatakan kita akan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa percakapan sehari-hari. Sebagaimana kehidupan kita sekarang ini, orang memiliki kemampuan bahasa Arab dibandingkan dengan orang yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris, mana yang dianggap keren? Maka yang dianggap keren
bagi mayoritasnya adalah orang bisa berbahasa Inggris. Kenapa? Karena dia adalah bahasa superpower dunia. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, Nabi telah meletakkan dasar-dasar itu dan Islam pernah menjadi superpower dunia selama 9 abad lamanya. Nah, karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah, tidak mungkin kemudian kita bangkit kalau setiap kita tidak memberikan sumbangsih setiap potensi yang kita miliki untuk kejayaan agama ini. Ketika bangsa Muslim runtuh dari superpower dunia, maka yang terjadi adalah bangsa-bangsa itu meninggalkan bahasa Arab sebagai bahasa percakapan sehari-hari. Yang paling awal adalah Andalusia, yang kita sekarang menyebutnya Spanyol. Lalu Persia, mereka kemudian kembali ke bahasa mereka masing-masing. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, apalagi setiap muslim kemudian semakin dekat dengan kuburan daripada dengan perkotaan. Orang muslim tidak dibangkitkan untuk bagaimana membangun kota, tapi dibangkitkan bagaimana membangun kubur dengan bermegah-megahan. Itu kemudian semakin terpuruk bangsa. Setiap muslim yang ada di muka bumi ini kemudian tidak ada yang luput dari penjajahan. Barulah kemudian pada tahun 1764 ketika Rusia dapat membebaskan diri dari Imperium Britania Raya, lalu kemudian bangsa-bangsa yang terjajah memiliki keinginan untuk belajar ke Rusia, dan itulah menjadi petaka dalam setiap kita, anak-anak kiai, anak-anak priai, anak cerdik cendekiawan muslim, lalu kemudian pulang ternyata kemudian menjadi penyebar ajaran komunis. Karena itulah peristiwanya pada masa silam. Maka kalau kita tidak mewariskan agama ini sebagai agama peradaban, maka generasi kita akan salah memandang agama ini. Agama akan dipahami sebagai agama ritual, ibadah, tapi agama yang tidak mengantarkan kepada izzah, kemuliaan Islam dan kemuliaan kaum muslimin. Itulah yang kita dambakan bersama. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini senantiasa dapat menjadi lecutan kehidupan kita bersama. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Kita tergerak untuk senantiasa setiap potensi yang kita miliki kita dermakan untuk agama ini, supaya agama ini memperoleh kejayaan, dan itu pasti izul Islam wal muslimin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal khadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad
wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil Karim wahdina wa barik lana bil ayati waz zikril hakim. Allahumma rzuqna bikulli harfin minal Qur'ani khalawah wa bikulli kalimatin minal Qur'ani karamah wa bikulli ayatin minal Qur'ani ulfah wa bikulli suratin minal Qur'ani surura wa bikulli juz'in minal Qur'ani jazaa. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.